Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi syahri Ramadan wa kataba alaina shiyam lidaf'i sayyiati wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran wa ba'd. Hadratul ulama, para alim, para kiai, para ustaz ustazah ingkang tansah dipunmulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala, para bapak, para ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat zuhur di Masjid Al-Muttaqin rahimahullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bil qaul wa bil fi'l, yang ucapan alhamdulillah atas segala nikmat Allah yang telah dicurahkan kepada kita semuanya. Dan dengan nikmat-nikmat itu mudah-mudahan kita semuanya diberi kesempatan, kemauan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berikutnya, kami secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk bersama-sama thalabul ilmi di majelis yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan keberadaan kita, apa yang kita lakukan, senantiasa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, sekali lagi alhamdulillah kita sudah masuk di 10 hari kedua bulan Ramadan tahun ini, yang oleh para penceramah dikatakan ayyamul maghfirah. Mudah-mudahan kita betul-betul termasuk orang-orang yang mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian tentu di bulan Ramadan ini kita semuanya beriktifak niat untuk menunaikan ibadah-ibadah maksimal sebulan penuh. Dengan demikian, kita insya Allah bisa berharap mudah-mudahan salah satu malam Allah menakdirkan kita untuk bertemu dengan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Masyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kami mengajak, marilah di suasana Ramadan ini kita juga selain banyak istighfar, juga banyak muhasabatun nafsi. Kita introspeksi diri, ibadah-ibadah apa yang masih kurang pada diri kita semuanya. Lebih-lebih kita dalam kesempatan ini akan sedikit banyak mengingat tentang kematian. Kenapa? Karena memang dituntutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aktiru dzikrul maut fa innahu yuslika mimma siwa. Perbanyaklah mengingat mati, karena dengan demikian maka kita akan berpaling dari selain mengingat mati. Ini hal yang penting. Rasul juga pernah mensinyalir bahwa banyak umat Nabi Muhammad SAW yang melupakan kematian, seakan-akan kematian itu tidak ada. Dalam sebuah hadis al-Kamakol, dalam salah satu kitab yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, dikatakan, saya fi ala ummati zamanun yuhibbun al-khamsa wa insan al-khamsa. Akan datang pada umatku satu zaman
Di zaman itu umat Nabi Muhammad akan cinta dengan 5 hal, tapi lupa dengan 5 hal yang lain. Minha diantaranya adalah yuhibbunal haya wa yansawnal maut. Umat Nabi Muhammad di suatu ketika akan sangat cinta kepada kehidupan di dunia ini, tapi sayang lupa dengan kehidupan akhirat atau kematian. Saya nggak tahu saat ini sudah banyak terjadi fenomena seperti itu atau belum. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta kepada kehidupan tapi tidak lupa dengan kematian. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur rahimakumullah. Ada salah satu kisah yang mungkin patut untuk kita simak bersama dari Abu Bakar Al-Ismaili. Beliau pernah menyampaikan bahwa Sayyidina Utsman ketika beliau diceritakan tentang dahsyatnya siksa di api neraka, beliau tidak nangis. Ketika Sayyidina Utsman bin Affan juga diceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat, beliau juga tidak mengalirkan air mata. Tapi ketika diceritakan tentang dahsyatnya siksa kubur, Sayyidina Utsman bin Affan, beliau menangis. Kenapa demikian? Sayyidina Utsman menjawab, jika kelak kita nanti di neraka, kita masih bersama orang-orang lainnya, dengan manusia lainnya. Ketika nanti kita di hari kiamat, kita juga bersama dengan orang-orang lainnya. Tapi ketika di alam kubur, ketika mati kemudian masuk alam kubur, di situ sendirian, tidak ada teman, dan pintu kubur itu akan terbuka nanti ketika kiamat. Qala Rasulullah SAW, fa innal qabra rawdah min riyadil jannah aw hufrah min hufarin nar. Bahwa kubur itu adalah salah satu taman di antara taman-taman surga bagi kita yang insya Allah beramal soleh sebagaimana tuntunan Islam. Atau sebaliknya, kubur itu menjadi jurang, salah satu jurang di antara jurang-jurang neraka bagi orang-orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lebih lanjut, ada hadis yang cukup panjang ini, saya bacakan sedikit. Kharraja Tirmidzi min hadithi Abdullah bin Walid Al-Wasafi an Atiyah an Abi Sa'id qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu qara'a unasan ka'annahum yukthiruna aw yadhakuna faqala ama innakum law aktartum min dzikri hadhil ladzat la ashghalakum amma ara al-maut fa'tiru dzikra hadhil ladzat fa innahu lam yati yawmun 'alal qabri illa yatakallamu fihi fa yaqulu ana baitul ghurbah, ana baitul wahdah, ana baitul turab, ana baitud dur. Wa idza dufina al-'abdul mu'min qala lahul qabru marhaban wa ahlan in kunta ahabba man yamshi ala dhahri. Wa idza ulituka al-yawm wasirta ilayya fasatara sayati bika qala fayattasi'u lahu madda basarihi ila akhiril hadis al-qaul. Intinya hadis ini diriwayatkan dari Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Walid Al-Wasafi bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke tempat sholatnya. Di situ beliau melihat banyak orang-orang yang berbicara tentang keduniaan. Banyak di antara mereka tertawa-tawa. Maka Rasul menegur mereka bahwa di antara kalian
harus mengingat apa yang akan menjadi penghancur dari kenikmatan. Ketika kalian mengingat itu, kalian akan menyebutkan dari apa yang pernah saya lihat. Nabi pernah diperlihatkan oleh Allah dengan siksa dan nikmat kubur atau neraka. Salah satunya ketika peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, ketika beliau lewat di sebuah kuburan. Ada dua kuburan yang sedang disiksa oleh Allah. Yang satu karena dia meremehkan ketika buang air kecil atau kencing. Yang satu disiksa karena dia suka adu domba. Itu pernah dilihat oleh Nabi. Fa'tiru dzikra hadhimil ladat, maka perbanyaklah mengingat hal yang akan menghancurkan kenikmatan. Ketika kuburan setiap hari akan berkata, ana baitul ghurba, saya adalah rumah pengasingan, saya adalah rumah kesendirian, saya adalah rumah debu, saya adalah rumah cacing. Jika yang dikuburkan adalah hamba mukmin, maka dia akan berkata, selamat datang, selamat berjumpa, marhaban wa ahlan. Kemudian kamu sekarang berada di punggungku dan kamu termasuk orang yang sangat aku cintai, maka kamu akan tahu apa yang akan saya perbuat. Kemudian kuburan akan melonggarkan rongganya seluas orang melihat pandangannya. Tapi sebaliknya, ketika yang dikubur itu adalah orang kafir atau orang yang fajir, orang yang jahat, maka kuburan akan berkata, sekarang kau dalam kekuasaanku, kau adalah orang yang paling kubenci, maka kamu akan tahu apa yang akan aku perbuat. Kemudian kuburan akan menghimpit jenazah tersebut sampai kedua tulang rusuknya bertemu dan patah berlawanan. Itu gambaran dari Nabi Muhammad dari hadis tentang dahsyatnya siksa kubur. Oleh karena itu, jamaah rahimahullah, marilah kita senantiasa untuk menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta kepada kehidupan dunia dan tidak pernah melupakan kehidupan atau kematian nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan hidayah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa mendapatkan berkah kepada kita semuanya. Keluarga kita, Allah menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakatuh. Putra-putri kita mudah-mudahan dijadikan oleh putra-putri yang soleh dan solehah, dan kelak ketika waktunya kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala khilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.